Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ibu ahli bait keluarga, ibu penaa uswatun hasanah yang hadir pada siang hari ini. Adapun kedua kalinya salat beriring salam kita tidak lupa menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah di sini tidak panjang mukadimah, kami menyampaikan ada 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana 3 sifat tersebut seandainya kita melaksanakannya di dalam hidup ini, maka Allah akan mencintai kita. Sifat yang 3 itu yang dicintai Allah, jika seseorang memilikinya maka dia akan menjadi hamba Allah yang sangat dicintainya. Yang pertama yaitu sifatnya sifat bertakwa. Bertakwa itu termasuk sifat. Sesungguhnya ketakwaan adalah merupakan tujuan yang disyariatkannya berbagai macam ibadah. Bertakwa itu bukan harus hanya sholat, berpuasa, tetapi yang seperti ini menjalankan silaturahmi juga termasuk beribadah, termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembahnya itu dengan sifat takwa. Ketika kita memiliki sifat takwa, maka kita akan diberi banyak keberuntungan oleh Allah. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang bersifat takwa. Apa itu yang diberikan? Yang diberikannya mungkin ada kemudahan dalam hidup ini. Kalau kita selalu takwa kepada Allah, maka kesulitan itu akan selalu dimudahkan. Apapun kesulitannya, dan juga akan memberikan kelapangan rezeki. Jadi contohnya lah Bu, kita tidak tahu nih hari ini mau makan apa di sini. Tahu nggak Ibu tadi nih apa yang dimasak tuan rumah nih? Belum tahu. Itulah karena ketakwaan kita berwirid di sini, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin orang lain itu tidak akan mencicipi, yang tidak mengikuti seperti ini. Nah, itulah namanya lapangan rezeki. Yang lainnya juga mungkin seperti kita di dalam rumah tangga. Kalau makan itu zaman sekarang tidak ada lah kurangnya. Yang penting kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Termasuk juga firman Allah surat At-Talaq ayat 63 yang berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Artinya barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi asal bertakwa aja kita kepada Allah, Allah akan mencukupkan walaupun tidak berlebih. Yang kedua sifat yaitu kaya hati atau merasa cukup. Jadi kalau orang kaya sudah banyak hartanya Bu, itu belum tentu dia kaya, karena mungkin hawanya masih banyak, jadi tak cukup-cukupnya. Jadi orang yang kaya itu orang yang kaya hati, yang merasa cukup aja, semua apapun yang ada ya cukup. Sifat kaya hati disebut qanaah. Jadi kalau kita sifatnya qanaah, maka kita termasuklah orang yang kaya hati. Jadi hatinya, orang yang kaya hati itu hatinya terpaut untuk akhirat. Jadi seperti kita ini, dalam kita berwirid, kita juga melaksanakan ibadah lain. Kita termasuk kaya
hati, karena kita mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Nah, jadi kaya hati itu bukanlah dengan banyak harta benda, akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Itu hadis Rasulullah yang bersabda. Jadi oleh sebab itu, barang siapa yang hatinya penuh dengan sifat qanaah, sehingga ia mampu senantiasa bersyukur dan ridho terhadap nikmat Allah, maka harta akan dapat membantu dirinya berjalan menuju Allah. Jadi harta benda itu kalau kita kaya hati juga, kaya harta benda juga, maka harta itu tidak akan sia-sia. Dia akan membawa kita ke jalan Allah. Contohnya Bu, orang yang udah kaya itu dia rendah hati, kaya hati, dia bawa naik haji duitnya. Bukan dibawanya beli itu saja, tapi dibawanya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatannya. Jadi maka orang tersebut adalah disebut namanya kaya hati. Jadi cara mendapatkannya kaya hati adalah menjadikan hati terpaut dengan akhirat. Nah, itu namanya kaya hati. Jangan dijadikan hati ini terpaut karena keinginan. Nah, jadi terpaut itu sama dengan terikat Bu. Nah, terikat hati itu pokoknya harus beli itu. Nah, itu namanya tidak menuju jalan Allah. Tapi kalau kaya hati itu dia menjadikan hatinya terpaut dengan akhirat. Apa itu? Contohnya dia lakukan bertakwa supaya kita mengingat Allah terus. Yang kedua, cara mendapatkannya itu menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Jadi kita kalau mengingat dunia ini tak akan habis-habisnya. Jadi hidup ini harus bertujuan Bu. Kalau kita mati tentu kita baliknya ke akhirat. Nah, kalau tidak ada bekal berarti sia-sia kita hidup selama di dunia. Makanya kalau kita kaya hati, menjadikan akhirat sebagai tujuan yang terbesar bagi kita. Jangan menjadi tujuan hidup ini menjadikan dunia saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, artinya barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, akan lancarkan urusannya, serta dunia akan datang sendiri. Jadi kalau sudah orang kaya hati itu, dunia itu datang aja kepadanya, tidak dikejar lagi. Karena itulah tanda orang kaya hati. Juga serta dunia akan datang kepadanya. Sebaliknya barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di depan matanya. Mungkin iya juga ya Bu ya. Kalau kita berhayal terus untuk dunia ini, kenapa susah dan nggak ada terus, karena nggak cukup. Mau mengejar dunia ini, bukannya kekayaan yang kita dapat, tapi kemiskinan yang selalu di mata kita. Nah itu umpama kalau kita kaya untuk dunia saja. Nah, tapi kalau orang kaya hati, dunia datang kepadanya, tidak dikejarnya, tapi datang langsung kepadanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu sifat menyembunyikan diri. Nah, menyembunyikan diri itu artinya bukan kita berkurung Bu. Umpamanya kita banyak ibadah sehari-hari, tapi tidak harus tahu orang. Itu namanya menyembunyikan ibadah. Ibadah itu kalau kita sembunyikan, maka Allah mencintai kita. Kalau kita ria-ria untuk beribadah, Allah juga tidak suka. Jadi kalau ibu-ibu rajin ibadah, kami tak tahu, mungkin banyak yang disembunyikan. Nah, jadi kita tidak boleh menengok sepintas orang itu. Oh, orang itu tak pernah nampak wirid. Biar aja lah dia tak wirid, mungkin ibadah lainnya bagus. Nah, tapi kita wirid, nampak sama orang, mungkin yang lainnya tidak kita lakukan, sama aja. Jadi makanya mengurangi juga kalau kita menengok orang sepintas, karena kita kan curiga tuh, tidak pernah dia nampak sholat, apa pula lah sholat orang yang kita apakan. Nah, kita dulu yang dikondisikan. Jadi kalau ibadahnya orang-orang tetapi hanya untuk sibuk mempertengokkan kepada orang, menengokkan orang, maka itu disebut ibadahnya ria. Jadi kalau bersedekah itu kan dibilang kalau mau bersedekah yang tahu tangan kanan memberi, tangan kiri yang mengetahui. Jangan ada orang, itu yang paling bagus. Tapi kadang-kadang kita minta umumkan.
bahwa kita bersedekah sekian supaya tahu orang-orang. Padahal yang mengetahui itu Allah. Karena kita bersedekah itu sudah ikhlas untuk memberikan. Hilang seketika tapi Allah membalasnya dengan yang lain. Jadi untuk itu mudah-mudahan semoga kita diberikan anugerah oleh Allah dengan sifat yang 3 tadi. Yang pertama yaitu bertakwa, yang kedua kaya hati atau merasa cukup, dan yang ketiga menyembunyikan diri, tidak ria dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu saja Ibu-ibu, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat kita terapkan juga dalam kehidupan dan meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga Allah senantiasa tetap memberikan kita kesehatan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi